Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti sekolah dasar kelas 3. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman dan juga guru kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Kami akan belajar, Tuhan pimpinlah kami agar kami bisa mengerti dan melakukan kegiatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Materi yang akan kita bahas adalah mengenal iklim di Indonesia. Dengan tujuan belajarnya ada 4. Yang pertama, mengimani kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam. Yang kedua, memanfaatkan iklim dan gejala alam dalam kehidupan. Yang ketiga, mengenal iklim dan gejala alam di Indonesia. Yang keempat, merancang program memelihara dan merawat lingkungan. Itu saja, kita mulai belajar ya. Nah, Indonesia. Kita diberi Tuhan, diberkati Tuhan dengan negeri yang sangat indah, yang sangat kaya, yang sangat subur, yang terdiri dari banyak pulau dan dikelilingi oleh lautan. Nah, negeri kita Indonesia itu sangat kaya. Ada hasil alamnya, ada hasil lautnya, semuanya itu bisa bermanfaat untuk kesejahteraan penduduk Indonesia. Nah, Indonesia itu kaya juga dengan hasil alam, kaya dengan jenis tumbuh-tumbuhan yang beragam, kaya dengan jenis hewan yang beragam juga ya. Nah, itu negeri Indonesia juga subur ya. Indonesia itu banyak memiliki berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ya, sangat subur. Tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia kadang-kadang tidak ada di negeri yang lain ya. Kemudian Indonesia itu sangat indah. Ada gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, dataran rendah, banyak sekali, sangat indah. Pemandangannya sangat indah. Nah, Indonesia juga punya banyak pulau. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Pulau Papua ya, atau Irian itu. Nah, belum lagi pulau-pulau yang kecil, banyak sekali, anak ya. Sekitar 13.000 itu pulaunya ya, banyak sekali. Nah, Indonesia juga dikelilingi oleh lautan. Ya, banyak ya, pulau-pulau itu dikelilingi oleh lautan. Nah, Indonesia juga terletak di antara dua benua. Ya, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur dan 114 derajat bujur timur. Nah, itu Indonesia sangat kaya. Nah, Indonesia juga memiliki 3 iklim. Iklim yang pertama adalah iklim musim, iklim tropis atau panas, dan iklim laut. Itu iklim yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan, mengapa Indonesia memiliki 3 iklim? Ya, tadi karena dipengaruhi oleh letak secara geografis dan astronomis tadi.
Ya, 2 benua, kemudian ada letak astronomisnya itu ya. Nah, kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, pasal 1 dan pasal 2 ya, kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan secara teratur dan memiliki tujuan. Jadi letaknya di mana Indonesia itu punya tujuan. Iklimnya bagaimana punya tujuan. Nah, itu ya. Jadi Tuhan itu Allah yang hebat. Dia bekerja punya tujuan dan secara teratur. Mengapa demikian? Ya, tentu saja kalau tidak demikian semuanya bisa kacau balau anak-anak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tindakan yang benar terhadap Tuhan dan iklim yang diciptakannya? Nah, kalian bisa menjawab ini setelah nanti Ibu jelaskan ya. Nah, Indonesia punya 2 musim. Ada musim panas atau musim kemarau dan musim penghujan. Ada 2 musim ya. Bagaimana kalau hanya 1 musim saja? Apa yang akan terjadi kalau Indonesia hanya 1 musim saja atau seluruh benua yang ada di bumi ini hanya ada 1 musim saja? Tentu saja bisa kacau anak-anak ya. Kita belajar ya. Alkitab menjelaskan ya. Alkitab menjelaskan saat terjadi 1 musim saja, misalnya hanya musim hujan, maka bisa terjadi banjir. Bahkan dalam kemahakuasaan Tuhan, ketika manusia berbuat dosa, Tuhan sudah menegur tapi manusia tidak mau bertobat. Pada akhirnya Tuhan mendatangkan hujan saja, membuka segala mata air ya. Akhirnya terjadi banjir besar, itu zaman Nuh. Tetapi Nuh dan anak-anaknya dan menantunya juga istrinya selamat. Hanya 8 orang yang selamat. Dan ketika Tuhan melihat hanya 1 musim saja, hanya musim hujan saja, maka semuanya hancur dan Tuhan menyesal. Lalu Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan banjir besar atau air bah itu. Ya, dia menandainya dengan pelangi. Kemudian, jika terjadi hanya musim kemarau saja. Nah, pernah terjadi musim kemarau saja anak-anak ya. Alkitab mencatat. Waktu itu Nabi Elia, ya ini Tuhan mendatangkan hanya musim kemarau selama 3,5 tahun. Waduh, tanahnya retak-retak ya. Kemudian tumbuhan tidak tumbuh. Akhirnya hewan-hewan tidak mendapatkan makanan. Ya, pada mati, pada kelaparan ya. Nah, itu sangat menderita. Jadi, namun Tuhan tetap memelihara Nabi Elia dengan memerintahkan burung gagak untuk memberinya makanan setiap hari. Nah, lihat. Kalau musim ini hanya 1 musim, kacau balau kan? Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh bekerja secara teratur. Begitu hikmat Tuhan itu luar biasa ya. Nah, kita melihat bahwa setiap musim itu diciptakan Tuhan untuk berbagai tujuan ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan atau sembarangan, semuanya Tuhan pikirkan. Nah, contohnya pada musim hujan. Ya, pada musim hujan, apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan pada musim hujan? Kita lihat. Musim hujan juga punya manfaat. Musim hujan punya banyak keuntungan juga ya. Misalnya, petani dapat menanam padi.
Karena pada waktu proses menanam, padi benih itu membutuhkan banyak air. Nah, kemudian nelayan. Nelayan gembira karena pada musim hujan itu ikan-ikan berkembang biak. Nah, kan? Nah, kalau apa yang dapat kita lakukan pada musim hujan? Ya, kita bisa menanam pohon. Nah, kita pergi ke sekolah juga bisa pakai payung, ya kan? Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian, kalau pada musim kemarau misalnya ya, musim kemarau, apa yang dilakukan oleh nelayan? Nelayan biasanya kalau sudah musim kemarau, mereka pergi mencari ikan di laut ya. Mencari ikan di laut karena gelombangnya kecil ya. Kalau musim hujan, gelombang sangat besar, mereka tidak ke laut. Nah, lalu pada musim kemarau, petani juga tetap gembira karena dapat memetik atau memanen hasil tanamannya dan juga bisa menjemur padi. Nah, kemudian pengrajin kerupuk. Pengrajin kerupuk juga bisa menjemur kerupuk dan memproduksi kerupuk dalam jumlah besar. Ya. Nah, kalau pada musim hujan, nelayan itu juga biasa membetulkan jaringnya, membetulkan perahunya, dan lain-lain. Semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi semuanya itu bermanfaat. Nah, Kejadian pasal 8 ayat 22 menjelaskan, Tuhan Allah berfirman, selama bumi masih ada, tak akan henti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya anak-anak, bahwa Tuhan memelihara manusia dengan musim-musim yang ada. Semua musim baik, semua musim itu punya tujuan masing-masing ya. Segala sesuatunya sudah dirancang dan dibuat Tuhan dengan sangat amat baik. Nah, tinggal kita saja yang memanfaatkan musim-musim itu. Nah, contohnya ya, di tindakan yang benar ini. Kalau kita mengerti firman Tuhan ya, tindakan yang benar dalam menghadapi musim. Yang pertama, mensyukuri karya Tuhan. Bagaimana mensyukurinya? Ya, kita menerima iklim dengan gembira. Kita meyakini karya Tuhan melalui musim itu sangat amat baik. Nah, kemudian yang kedua, memanfaatkan iklim atau musim yang ada. Ya, manusia yang dibekali dengan akal budi, dia bisa menciptakan karya untuk menghadapi setiap iklim dan musim itu ya. Kemudian berusaha memanfaatkannya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Petani harus bagaimana, nelayan bagaimana. Dan kita yang bukan petani atau bukan nelayan juga bisa tetap berkegiatan pada setiap musim itu. Jadi pertumbuhan terjadi, perkembangbiakan tetap terjadi, bumi tetap berlangsung dalam setiap musim. Kesimpulannya, Tuhan menciptakan secara tertib dan teratur. Kita harus bersyukur atas Indonesia dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Manusia dapat mengusahakan kegiatan pada musim-musim yang ada. Ya, Tuhan menciptakan musim hujan dan kemarau di Indonesia agar keseimbangan alam terjaga. Baik, sampai demikian saja tugas belajarnya hari ini. Kalian kerjakan. Ada yang kerjakan di buku paket, ada yang kerjakan di buku PS. Ya, kalian jika memperhatikan video dengan seksama maka pasti bisa menjawab ini anak-anak ya. Oke, selamat belajar. Buku PS-nya dikumpulkan pada waktu kalian juga mengumpulkan buku tugas yang lainnya ya. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, tetap
bersemangat, tetap gembira, dan taati orang tua. Jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca firman Tuhan atau Alkitab, dan ikuti prokes. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa.